Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordan dengan NIM 0484310022. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3. Saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu telah diminta tugas praktik 3 ini memiliki 3 indikator, mampu mengimplementasikan konsep abstraksi dan atau inheritance, mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, I/O dan operasi file, mengimplementasikan juga materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Tugas praktik pemrograman berbasis objek, studi kasus, manajemen restoran. Diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep dan petunjuk pengerjaannya seperti ini. Buatlah sebuah kelas abstrak menu item dengan atribut string double, string, tampil menu. Lalu juga menu item itu ada makanan, minuman, dan diskon. Terus juga buatlah sebuah kelas menu yang digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Buatlah kelas pesanan. Lalu implementasikan pergunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item, menampilkan menu, menerima pesanan, menghitung total biaya pesanan, menampilkan struk, dan keluar dari program. Implementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan membuat daftar menu dari sebuah file teks. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan, seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke dalam VS Code. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa saya sudah membuat semuanya dari menu item sampai ke main Java-nya. Jadi saya akan jelaskan saja apa yang sudah saya kerjakan di sini. Pertama itu menu item.java, yang dimana telah dibuatkan nama, harga kategoris, namanya string, harga double, kategori string sesuai dengan tugas. Di sini didefinisikan sebagai kelas abstrak yang memiliki 3 atribut. Sudah, atribut ini diimplementasikan menggunakan encapsulation dan diakses melalui metode getter yang menjamin data terlindungi. Kelas ini mendefinisikan metode abstrak tampil menu yang memaksa semua kelas turunannya untuk memiliki metode menampilkan menu mereka sendiri. Lanjut lagi ke makanan.java dan juga minuman.java. Makanan Java dan minuman Java ini konsepnya implementasi inheritance dan polymorphism. Keduanya adalah kelas turunan dari menu item. Mereka memiliki atribut tambahan yang sesuai makanan, memiliki jenis makanan, dan juga minuman memiliki jenis minuman. Lanjut lagi diskon.java, kelas ini juga turunan dari menu item yang digunakan khusus untuk menerapkan promo. Kelas ini memiliki atribut tambahan, persentase diskon, lalu harga diatur menjadi 0 karena yang dihitung adalah persentase potongan harga. Metode tampil menu di sini menampilkan informasi diskon juga. Lanjut lagi ke menu.java. Kelas ini berfungsi sebagai wadah penyimpanan koleksi menu. Kelas ini menggunakan array list, yang dimana ini memungkinkan kita memanfaatkan array secara dinamis. Lanjut lagi ke pelanggan.java. Pelanggan.java ini menyimpan atribut untuk nama pelanggan dan array list yang merupakan item-item yang dipesan pelanggan.
Metode utamanya itu hitung total bayar dan tampilkan struk. Saat menghitung total, program menggunakan struktur pengulangan loop untuk menelusuri semua item pesanan yang dimiliki oleh objek pelanggan. Struktur keputusan digunakan dalam loop untuk mengidentifikasi apakah sebuah item adalah objek diskon atau bukan, untuk kemudian menghitung potongan harga yang sesuai dan menghasilkan total biaya pesanan yang harus dibayar oleh pelanggan tersebut nanti. Lanjut lagi ke restoran app.java, di mana pada kelas utama yang menjalankan program mengimplementasikan semua fitur teknis yang diminta, menyediakan fitur untuk menjaga persistensi data, menyimpan dan membuat menu, memuat struk ya, yang ini. Lalu juga mana struk? Nah, yang ini struk. Lalu juga restoran app.java ini menggunakan struktur perulangan while do while, digunakan untuk menampilkan menu utama secara berulang hingga pengguna memilih opsi keluar, dan juga struktur keputusan switch case itu digunakan untuk memproses pilihan menu utama pengguna, baik itu mau tambah menu, buat pesanan, atau simpan atau muat file. Oke, kita langsung lanjut saja ke main.java seperti ini ya. Itu menggunakan while switch case ya. Di sini untuk nama restorannya sama memilih Lazy Wolf ya. Kurang lebih seperti ini. Kita coba running aja ya, langsung. Tunggu sebentar, kita coba perbesar. Nah, di sini muncul tampilan aplikasi manajemen restoran Lazy Wolf. Ada tambah item ke menu, tampilkan menu dan sebagainya. Di sini untuk menu kan sudah jelas 0 ya, atau tidak ada. Kalau kita ketikkan 2, tuh, maka muncul menu masih kosong. Maka dari itu saya ingin membuat menunya. Kita ketikkan 1, pilih makanan dulu aja. Nama itemnya contoh seblak aja ya, seblak. Harganya 55.000 untuk jenis makanannya dan lain-lain. Lalu tambahkan lagi aja untuk minumannya juga. Minumannya teh, harganya 9.000, panas. Lalu juga saya akan menambahkan diskonnya di sini ya. Diskonnya untuk seblak ya, seblak. Persentase diskonnya 10% aja. Coba kita tampilkan menunya dan muncul daftar menu yang sudah dibuat, yaitu seblak 55.000, teh 9.000, dan ada promo ya, karena diskonnya tadi masuknya ke promo, diskon 10%. Lalu kita coba untuk buat pesanan baru ya. Buat pesanan baru,
Kita coba masukkan nama pelanggannya Popo. Masukkan nomor menu, kita coba 2 dan 3, lalu kita ketikkan 0 untuk selesai. Tampilkan struk pesanan saat ini, kita coba ya. Di sini tertera nama pelanggan Popo, minuman teh 9.000 dan seblak. Terus kita coba untuk simpan struk pesanan saat ini. Ketikkan Popo, maka ya muncul popo.txt. Lalu apalagi ya? Oh ya, kita juga simpan menunya yang tadi sudah dibuat. Tekan 5. Untuk tadi itu ada seblak sama teh ya. Dinner. Kita pilih filenya. Maka muncul juga tuh dinner.txt. Jadi kalau kita kill terminal, kalau kita ketikkan tampilkan menu masih kosong. Coba kalau kita ketikkan 8 ya. 8 dulu. Nah, kan di sini muncul masukkan nama file struk yang akan dimuat. Struk yang sudah dibuat itu yang Popo. Jadi kita ketikkan Popo, ya jadi muncul. Begitu juga kalau kita pilih 6 ya. 6 itu kan muat menu. Masukkan nama filenya dinner. Maka menu berhasil dimuat, silakan pilih tampilan menu. Jadi kalau kita ketikkan 2, maka muncul tadi menu yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu seblak dan teh. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Boleh dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.